Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Setiawan di Sekilas Info. Saya Sandi Setiawan dengan NIM 2313328 akan menemani 5 menit ke depan mengenai membahas isu tentang pertemuan mata kuliah reportase penulisan berita dan artikel di pertemuan kemarin, yang dimana pertemuan kemarin juga diampu langsung oleh Dr. Ade Kusuma MSc. Beliau menjelaskan bahwasanya pada kesempatan kemarin membahas sebuah topik penting yang menjadikan pondasi dari dunia pers dan media, yakni teknik reportase serta peran reportase dalam menyajikan berita yang akurat dan profesional. Pemirsa, dalam dunia jurnalistik, reportase sering disebut sebagai jantung media. Mengapa demikian? Karena melalui reportase inilah informasi mentah dari lapangan diolah menjadi berita yang dapat dipercaya. Menurut Hakim pada 2021, reportase adalah aktivitas pencarian, pengumpulan, dan penyampaian informasi berdasarkan fakta nyata yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun riset. Sementara Yurnaldi dalam kajian yang dikutip Anwar dan rekan-rekan pada tahun 2021 menegaskan bahwa reportase adalah kegiatan meliputi langsung sebuah peristiwa, mengumpulkan fakta, lalu menyajikan kepada publik, disertai informasi tambahan yang relevan. Dengan kata lain, reportase tidak sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan konteks agar masyarakat memahami gambaran peristiwa secara utuh. Namun, reportase tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang reportase ketika melaksanakan reportase, di antara adalah vakualitas dan akurasi, kelengkapan informasi, keterampilan observasi, dan wawancara. Namun, reportase tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang reportase ketika melaksanakan reportase, diantaranya adalah faktualitas dan akurasi, kelengkapan informasi, keterampilan observasi dan wawancara, kejelasan penyampaian, hingga pemenuhan etika jurnalistik. Selain itu, sebuah reportase juga harus berdasarkan faktual yang artinya tepat waktu, serta didukung oleh kemampuan riset yang baik. Syarat-syarat itulah menjadikan standar utama agar berita yang dihasilkan tidak hanya benar, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Lalu siapa sih sebenarnya reportase tersebut itu? Dedi Iskandar Muda dalam penelitiannya tahun 2020 menyebutkan reportase sebagai wartawan yang aktif mengumpulkan berita dari berbagai narasumber atau sumber, baik itu menyusunnya hingga menyiarkan kepada publik. Sedangkan menurut Setiati dalam kajian Santoso, Lerni, dan Ramadhani tahun 2022, reportase adalah seorang pemburu berita yang meliputi langsung peristiwa, kemudian merangkainya menjadi tulisan menarik dan mudah dipahami. Dari dua definisi ini dapat kita pahami bahwa reportase adalah ujung tombak jurnalistik atau jurnalisme, orang yang berdiri paling depan untuk memastikan fakta di lapangan benar-benar sampai kepada masyarakat tertentu. Bukan sekedar itu saja, seorang reportase tentu membutuhkan keterampilan yang lengkap. Yang pertama, keterampilan observasi, yakni kemampuan melihat dan menanggapi detail peristiwa secara cermat. Kedua, keterampilan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Yang ketiga, keterampilan menulis berita agar fakta terkumpul dapat disajikan dengan jelas. Keempat, keterampilan komunikasi, karena reportase berinteraksi dengan banyak pihak. Yang kelima, keterampilan analisis. Untuk apa? Untuk membaca makna daripada peristiwa tersebut. Dan terakhir, kemampuan manajemen waktu, sebab dunia jurnalistik menuntut kecepatan tanpa mengorbankan ketepatan. Selain keterampilan teknis, seorang reportase juga harus memiliki perilaku yang sesuai dengan kode etik
jurnalistik. Ya, dia juga dituntut untuk selalu profesional, bersikap etis terhadap narasumber, serta menjaga netralitas dan tidak memihak satu sama lain. Reportase juga harus disiplin, bertanggung jawab, peka terhadap kondisi sosial, memiliki empati, serta konsistensi atau konsisten pada etika profesional. Tidak kalah penting, rasa ingin tahu, inginkan menjadi motor atau rasa ingin tahu yang tinggi. Reportase untuk mencari kebenaran. Demikianlah teman-teman laporan daripada Learning Journal yang dibawakan oleh saya sendiri, Sandy Setiawan, dengan NIM 2313328. Saya Sandy Setiawan, dengan ini pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.